Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang juga mungkin. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bisa hadir pada perkuliahan hari ini walaupun menggunakan media YouTube. Pertama-tama saya mohon maaf kalau misalnya perkuliahan hari ini yang seharusnya saya jadwalkan menggunakan media Zoom karena ada kendala saya diminta untuk mengikuti acara tentang perjurnalan, jadi terpaksa untuk perkuliahan hari ini saya menggunakan media YouTube. Tapi saya rasa tidak masalah. Kenapa? Karena untuk perkuliahan mata kuliah pengantar hukum bisnis hari ini sudah sampai pada pamungkasnya, yaitu pertemuan terakhir. Nah, sedikit mereview pertemuan-pertemuan sebelumnya, baik kelas A maupun kelas B. Selamat ya, ini kalian sudah selesai, 6 kelompok udah maju semua, dan hasil yang saya lihat juga cukup bagus, walaupun ada beberapa mahasiswa yang belum sempat mendapatkan kelompok. Saya nggak mau bilang siapa. Silakan bagi yang ngerasa belum dapat kelompok untuk menghubungi saya. Terus, oke, kita sedikit review aja ya. Nah, untuk pertemuan kemarin total ada dua kelompok dan dua kelompok ya. Pertemuan minggu kemarinnya yang kelompok 1 dan kelompok 3. Pertemuan selanjutnya kelompok 4 dan 5. Ini berarti 1, 3, 4, 5. Tolong dikoreksi ya. Oke, kelompok 1 bisa saya bacakan aja. Nah, oke, kelompok 1 di kelas A, saya akan sedikit mereview aja ya, dengan tema kontrak bisnis. Pematerinya Muna Nisrina, terus Pranita Lestari, terus kemudian penanyanya Alvina Yuliastuti yang jawab ya, terus M. Festin Abdika, terus Asna Mahlikatu, terus kemudian Utari Fariska, dan Dwi Okta. Cukup banyak. Ini temanya tentang kontrak bisnis. Sedangkan untuk kelas B, kelompok 1, itu yang pematerinya Agita Wulandari, terus kemudian ada Regina Zahril. Kemudian untuk penanya ada Winda Tialosa, kemudian ada Diana Rosanti, penanyanya ada Rofik, ada Najib sama Muhammad Rizky Aulia. Itu yang penjawabnya dari kelompok 1 di kelas B. Nah, terkait dengan kontrak bisnis ini sebenarnya menurut saya menarik banget. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai kontrak bisnis, itu berhubungan banget dengan hukum, teman-teman manajemen. Karena kalian nanti akan kerap berhubungan dengan yang namanya bisnis. Nah, sebenarnya dasar mengenai kontrak itu ada dalam pasal 1320 KUH Perdata, di mana di sini secara spesifik, secara luas menyebutkan bahwa itu termasuk ke dalam perjanjian. Jadi harus kalian ketahui ada perbedaan antara perjanjian, kontrak, dan perikatan. Kembali ya. Perjanjian, perikatan, kontrak. Bedanya apa sih? Oke. Yang paling umum 1320 itu adalah perjanjian. Perjanjian itu simpelnya adalah apa? Suatu hubungan antara satu orang atau dengan sekelompok orang atau lebih yang tidak memiliki akibat hukum. Simpel kan? Jadi kalau misalnya kalian janjian sama pacar kalian mau datang ke bioskop, nonton bioskop, tapi nggak jadi, ya udah, tidak ada dampak hukumnya. Ketika kalian kesiangan, paling ya pacar kalian akan marah, tapi nggak sampai kemudian kalian sampai masuk penjara. Itu perjanjian. Nah, berbeda halnya dengan perikatan. Perikatan ini simpelnya adalah suatu hubungan juga antara satu orang atau dengan orang atau lebih, tapi di sini memang ada akibat hukumnya, tapi di sini seringkali kata sepakatnya ini dituangkan cuma dalam bentuk lisan. Ambil contoh, misalnya kalian datang ke pasar, kalian lihat ada buah, kalian kalau mau beli, ya udah kalian nanya, buahnya berapa? 10.000. Oke, kamu ngasih 10.000 ke yang jual, apel kalian ambil 10.000. Selesai. Tidak ada yang ribet-ribet. Tapi kalau misalnya kalian mencuri, ya udah ketangkep. Tuh. Itu perikatan.
Nah, yang perikatan lainnya juga ada dalam hal misalnya pernikahan. Pernikahan di sini mungkin bukan yang kalau saya umpamakan ini ya yang kayak yang di catatan sipil, tapi lebih berupa ke pernikahan yang sifatnya pernikahan siri. Itu juga merupakan bentuk perikatan. Nah, berbeda dengan perikatan, kalau yang sifatnya udah formal banget itu adalah kontrak. Kontrak itu berbeda dengan perikatan karena apa? Karena dia memiliki nominal yang cukup besar pertama, dan yang kedua biasanya sudah dalam bentuk yang tertulis. Misalnya kontrak kerja, ya, atau mungkin kontrak kerjasama, atau mungkin kontrak pembelian barang dalam jumlah besar biasanya. Ini yang sifatnya apa namanya? Yang sifatnya legal ya, kalau saya bilang. Soalnya yang paling umum digunakan dalam hukum itu adalah kontrak. Nah, oke. Terus kemudian ada lagi, kita bicara sekarang next adalah kelompok 3. Ini tentang lembaga penjaminan simpanan. Di sini untuk kelas A kemarin, itu yang pemateri Vika Vidyaningrum dan Trimurti Cahyaningrum. Sedangkan tim penjawabnya Ari Ardila Putri, terus ada Angelita, ada Rika Yulianti, ada Rizky Alamsyah. Terus untuk yang kelas B, di sini ada pematerinya ya, Diana Rosanti, terus juga Christian. Nah, terus penanyanya ada Winda Tialosa, ada Reya Haliza Putri, ada Putri Riani, terus ada Fadil Al-Akib. Oke, itu ada 4 ya kemarin. Terus juga cukup bagus banget kemarin. Untuk lembaga penjaminan simpanan, saya rasa ini merupakan materi yang juga cukup menarik karena dia merupakan posisi yang menurut saya vital banget dalam eksistensi sebuah bank. Nah, bank itu sebagaimana kita ketahui merupakan sebuah lembaga yang mengatur keuangan di negara tersebut. Tidak cuma di negara tersebut, bahkan juga seluruh dunia. Karena dia tempat di mana orang menyimpan uang, dan kemudian uang itu nggak lantas diem aja, tapi diputar sama bank. Misalnya untuk kredit ya, dipinjamkan ke orang untuk kemudian bank mengambil apa namanya bunga dari pinjaman yang sudah diberikan, itu adalah perputaran uang. Nah, fungsi dari lembaga penjamin simpanan itu sebenarnya sederhana aja, yakni supaya masyarakat ketika memasukkan uang di bank itu, nabung di bank, terjamin. Nah, contohnya, ya walaupun gagal sih, kasusnya Bank Senturi. Kasusnya Bank Senturi itu terjadi ketika ada apa? Waktu itu ada krisis, terus kemudian banknya itu gagal bayar, terus nyaris kolaps, dan kemudian pemerintah dilapori sama LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Mas Bro, ini Bank Senturi mau bangkrut nih. Gimana? Kalau sampai bangkrut, otomatis masyarakat yang udah nyimpan uang di Bank Senturi tadi bakal kehilangan uangnya. Nah, kemudian pemerintah terpaksa melakukan yang namanya bailout, dikasih fresh money, supaya apa? Bank tadi bisa bernafas dulu. Dikasih uang loh, enak banget gak sih? Nah, cuman karena waktu itu zamannya Sri Mulyani ya waktu itu, eh, apa namanya pengawasan pemberian keuangan bailout itu dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan ke bank tadi, nggak apa namanya karena kecepatan, jadinya ada celah di sana, uangnya dibawa lari sama petinggi-petinggi Bank Senturi. Nah, karena hal tersebut makanya pemerintah merugi, terus juga nasabah juga merugi, kacau ya waktu itu. Tapi ya memang seperti itulah. LPS tuh fungsinya untuk itu, tapi ya memang sekali lagi LPS juga diisi oleh manusia, sehingga mesti ada errornya. Makanya memang apa namanya itu juga menjadi pembelajaran tersendiri bagi lembaga-lembaga seperti LPS ini, supaya benar-benar lebih bagus. Nah, next, yang minggu depan ya selanjutnya. Nah, minggu depannya itu dari kelas A dulu deh. Ada kelompok 4 dan 5. Kelompok 4 itu tentang asuransi. Menarik banget nih. Ada
ada Lili Novianti, terus ada Karisma Pujianti, terus tim penjawabnya ada Rahmawati, terus ada Rina, ada Rina Rinka, terus ada Sofiatun. Tolong dikoreksi ya kalau salah ya. Terus dari kelompok 4 yang ada di kelas B, ada Rima Hani Batul, ada Dian Agustian. Terus yang penjawabnya ada Lisa Nurfitria, ada Kopi. Nah, tentang asuransi ini juga cukup menarik banget. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai asuransi, ini berhubungan erat dengan pengalian risiko. Nah, kalau kalian ya, bayangkan misalnya kalian pakai asuransi, wah enak banget asuransi. Saya pakai asuransi ketika saya, mungkin orang tua saya sakit, cuman bayar 100.000 rupiah. Enak banget. Ya. Tapi kalau misalnya kalian anggap esensi dari asuransi itu supaya kalian misalnya nanti kena penyakit atau apa-apa bayarnya murah, itu bukan seperti itu. Asuransi merupakan pengalian risiko. Kalian tetap membayar uang yang kalian pakai untuk pengobatan tadi, cuman dalam bentuk premi. Nah, umpamanya seperti ini. Kalian pakai asuransi dalam hal ini mungkin prudensial. Prudensial kalian di cover selama 5 tahun. 5 tahun kalian nanti setiap bulan bayar uang 200.000. Ketika kalian sudah jalan 2 tahun, adalah kalian kecelakaan. Amit-amit ya. Kalian kecelakaan, terus kemudian tabrakan, jatuh, dan terluka. Terus kemudian kalian dioperasi, wah kaget kalian, enak banget cuman bayar 120.000, malah mungkin gratis ya. Kalian ngerasa, oh jadi ini ya manfaat asuransi. Nggak seperti itu. Kalian sebenarnya bayar, tapi dalam hal ini bayarnya nyicil dalam bentuk pembayaran premi tadi. Itulah esensi dari asuransi. Dia merupakan pengalian risiko. Ya, walaupun premi sendiri nanti kalau misalnya dikumpulkan nggak sebanyak dengan jumlah klaimnya ya, tapi pada faktanya memang yang dijual asuransi adalah pengalian risiko tadi. Jadi kalian kalau misalnya jatuh dari kecelakaan atau mungkin luka parah atau mungkin kena sakit berat, kalian akan merasa aman, nyaman, nggak perlu khawatir karena ini. Kalau misalnya kalian sakit, ya asuransi akan menanggung. Kalau enggak, ya asuransi yang untung. Makanya ada pepatah seperti ini yang bilang bahwa eh, pekerjaan yang paling mulia adalah pegawai asuransi. Kenapa? Karena dia selalu mendoakan ini kliennya supaya sehat terus. Karena kalau sehat terus, mereka yang untung. Nah, dan pekerjaan yang paling tidak mulia adalah dokter. Karena dokter itu mesti selalu berdoa supaya banyak pasien. Artinya banyak orang sakit. Ya, sekedar intermezzo aja. Nah, itu asuransi. Next ada lagi yang 5, kelompok 5 perbankan. Ini ada dari kelompok kelas A, itu perbankan yang pematerinya ada Mamlu Atul Akmal, terus ada Rahma Yuwanita, terus penanyanya ada Nurul Hikmawati, ada Oki Hernander, ada Friska Febriani, banyak juga, dan Umi Maisyah, dan kemudian ada Aji Pratama. Ini dari kelas A. Cukup banyak karena memang ini terakhir ya waktu itu. Terus dari kelompok 5 di kelas B, ini yang pematerinya ada Rendra Adi, ada Ahmad Vila, terus kemudian penjawabnya ada Muhammad Dafa, ada Bagus Hermawan, ada Bayu Anggoro Wiono, ada Afan Lutfi, ada Rendra Adi. Nah, terkait dengan perbankan, saya rasa mungkin materinya juga udah kalian hafal banget ya. Ini juga berhubungan erat dengan lembaga penjaminan simpanan. Bank itu memegang posisi sentral dalam keuangan sebuah negara. Oke, ya tapi sekali lagi memang untuk supaya bank bisa berjalan dengan baik butuh LPS juga, tapi juga butuh yang namanya kepercayaan dari nasabah dan juga kreditur. Itu tentang perbankan. Nah, untuk materi saya rasa sudah cukup ya sampai di sini. Ada banyak banget nih. Nah, tapi untuk kisi-kisi untuk UAS nanti, ada beberapa yang saya infokan dulu. Untuk UAS nanti kemungkinan besar sifatnya adalah online. Tapi ya kita masih belum menutup kemungkinan kalau nanti bisa offline, datang ke kampus, karena memang
kondisi COVID udah normal ya, tapi kita juga berharap bisa offline. Tapi untuk soalnya sendiri nanti saya usahakan open book. Nah, untuk soalnya nanti sama hampir mirip ya, saya bilang. Karena nanti antara kelas A dan kelas B akan saya swap, akan saya acak pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan di kelas A dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman di kelas B akan saya kumpulkan semua, terus kemudian saya acak. Nanti tergantung, saya nggak tahu yang dapat pertanyaan apa, tapi yang jelas silahkan belajar aja. Materi-materi udah ada dalam slide saya, silahkan kalian pelajari. Terus saya rasa itu aja sih. Terus untuk absensi hari ini nanti akan saya share setengah jam setelah video saya bagikan. Oke. Nah, saya rasa kita sudah sampai pada penghujung pertemuan hari ini. Saya terima kasih telah teman-teman sudah mendengarkan perkuliahan saya sampai selesai. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya ada kesalahan, kata-kata, ataupun teknis yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Sukses terus bagi teman-teman manajemen kelas A maupun kelas B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.